Jadi soal yang diberikan Pak Arif ke saya itu dari nomor 16 sampai 21 begitu ya. Soal 16 itu terkait dengan sifat-sifat gas ideal. Berarti kalian harus mengingat masa lalu, itu materi kelas 11. Kalau sekarang itu diberikan di semester genap kelas 11 begitu ya. Sifat-sifat gas ideal. Apakah dari kalian masih ada yang mengingat terkait dengan sifat-sifat gas ideal? Michelle, masih ingat nggak Michelle? Sifat gas ideal tuh yang ini bukan, Bu? Bukan ya, Bu? Ada PV NRT, ya nggak sih, Bu? Oke, lupa-lupa ingat ya karena sudah lama ya Michelle, baiklah. Mungkin saya tampilkan dari bukunya Pak Arif ya, terkait dengan sifat-sifat gas ideal. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi sifat-sifat gas ideal di sini ada 8. Kenapa ini penting? Biasanya di dalam soal TO maupun ujian sekolah, kalian harus paham satu persatu. Karena kalau tidak paham satu persatu nanti tidak bisa memilih option yang tepat begitu ya. Silahkan mungkin dicerna satu persatu dari 8 poin ini, sehingga nanti kalau ada soal terkait ini kalian bisa menjawab dan memilih yang tepat begitu ya. Itu terkait dengan soal yang 16 ya, sifat-sifat gas ideal. Sekarang kita lanjut soal berikutnya, efisiensi Carnot ya. Oh, Valen, boleh. Valen, ingat nggak Valen? Kayaknya sih kayak Q1 dikurang Q2 terus dibagi Q1 atau Q2 terus dikali 100%. Oke ya, sudah ingat-ingat sedikit. Jadi efisiensi itu perbandingan dari W usaha per Q1 kali 100%. Di mana W itu adalah Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Dengan catatan apa? Bahwa Q1 itu selalu lebih besar dari Q2. Biasanya disinggung mengenai reservoir ya, suhu tinggi ya. Q1 itu adalah reservoir suhu tinggi. Berarti di situ ada T1 juga. Sedangkan Q2 itu kalau yang dilepaskan itu disebut dengan reservoir suhu rendah. Berarti di situ nanti ada muncul T2. Tadi Bunda singgung bahwa Q1 itu selalu lebih besar dari Q2. Begitu pula dengan T1 selalu lebih besar daripada T2. Maka persamaannya apa untuk kasus nomor 17 ini? Mungkin Ibu bacakan soalnya ya. Siklus sebuah mesin Carnot diperlihatkan pada grafik tekanan terhadap volume seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi perhatikan, sumbu Y-nya ini adalah tekanan, sumbu X-nya adalah volume. Kalor yang diserap, ya, kalor yang diserap oleh sistem itu namanya Q1. Senilai berapa? 6.000 Joule. Dan kalor yang dilepaskan oleh sistem itu adalah Q2, 1.500 Joule. Agar efisiensi mesin dapat meningkat menjadi 85%, yang harus dilakukan adalah titik-titik. Untuk soal nomor 17, untuk meningkatkan efisiensinya menjadi 85%, maka yang perlu kita perhatikan yang tidak berubah adalah Q2-nya ini tidak berubah. Jadi nilainya tetap 1.500 Joule. Sedangkan kita mau mencari Q1-nya sekarang yang baru untuk mendapatkan efisiensi 85%. Mungkin kalian boleh coret-coret sebentar dengan persamaan tadi. Efisiensi sama dengan
W per Q1 kali 100%. Di mana W-nya itu adalah Q1 dikurang Q2. Coba cari Q1 yang baru. Berapa nilai itu? Regina udah dapat, Regina? Berapa nilai Q1 barunya? Ini tapi saya nggak tahu benar atau enggak ya, Bu. Saya dapatnya Q1-nya 990.000 per 17. Oke, ditampung ya, Regina ya. Jennifer mungkin dapat berapa nilai, nak? Jawabannya. Dengan rumus yang disebutkan tadi. Saya dapetnya 10.000 Joule, Bu. 10.000 Joule, oke. Oke ya. Coba Ibu mau tampilkan jawabannya ya. Bentar. Jadi Ibu mendapatkan hasil 10.000 Joule. 10.000 Joule. Q1 barunya ya. Apakah terlihat nggak misal itu punya Ibu itu? Kecil itu. Kelihatan sih, Bu. Kelihatan ya? Saya mau zoom tapi kok jadi ketutup ya. Di mana W itu adalah Q1 per Q2 per Q1. Sekali lagi, Q1 selalu lebih besar dari Q2. T1 juga selalu lebih besar dari T2. Apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 17? Kita lanjut ke soal berikutnya. 18. Jadi ini terkait dengan kalor. Soalnya, sebuah logam bermasa 2 kg pada suhu 140 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana berisi air 1.800 cm3 bersuhu 40 derajat Celcius. Jika bejana tidak menyerap kalor, maka suhu seimbangnya adalah titik-titik. Diketahui kalau jenis 1 kalori per gram derajat Celcius, kalau jenis logam 0,2 kalori per gram derajat Celcius, massa jenis air 1 gram per cm3. Perhatikan baik-baik di konteks soal. Di sini masanya di dalam kilogram. Kemudian konstanta yang diketahui kalau jenisnya di dalam gram, maka kalian harus menyesuaikan. Artinya mau dibawa ke dalam satuan SI atau dibawa ke satuan CGS begitu ya. Tapi harus menyesuaikan, tidak boleh hanya diinputkan nilai-nilai yang ada. Karena nanti tidak ada opsi pilihan. Berarti konsepnya untuk menjawab soal 18 adalah terkait dengan asas Black begitu ya. Bahwa ada kalor yang dilepaskan, ada juga kalor yang diterima. Kira-kira nih kalau konteksnya seperti ini, kalor yang benda yang melepaskan kalor itu logam atau yang melepaskan kalor itu adalah air begitu. Jessica Melinda. Kira-kira yang melepaskan kalor yang mana, nak? Jessica? Yang tidak melepaskan kalor, Bu. Yang melepaskan kalor yang mana? Yang menerima kalor yang mana? Yang melepaskan kalor air bukan? Cirinya apa sih? Oh, benda ini melepaskan kalor. Oh, benda ini menerima kalor. Cirinya apa, Melinda? Oh, yang melepaskan bejana, Bu, karena dia bilang bejana tidak menyerap kalor. Oke. Isabella Aprilia. Yang melepaskan kalor apa, nak? Yang menerima kalor apa? Menurut saya melepaskan kalor sama Bu bejana, yang menerima air. Kenapa, nak? Kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di sini airnya lebih suhunya lebih tinggi kok nggak salah. Bejana. Logamnya lebih tinggi ya, bejana logamnya suhunya lebih tinggi, berarti dia melepaskan kalor, sedangkan airnya itu adalah menerima kalor. Maka konsep untuk mengerjakan soal ini adalah bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima.
Coba dicek ya. Ini Bu udah tulis-tulis, nanti bisa dilanjutkan. Karena mungkin ngitungnya agak ribet. Paling nggak konsepnya nyampe ya, ngitungnya masalah kecil bagi kalian. Ada kalor yang dilepas, ada kalor yang diterima ya. Yang menerima kalor itu adalah air karena dia suhunya lebih rendah. Sedangkan ini saya kasih L itu adalah indeks logam ya. Yang melepas kalor adalah logam karena dia suhu awalnya adalah 140 derajat. Sekali lagi, ini adalah persamaannya MC delta T. Delta T-nya adalah suhu tinggi dikurangi suhu kesetimbangan untuk yang melepas. Sedangkan untuk yang menerima, delta T-nya adalah suhu kesetimbangan dikurangi suhu awal si air. Begitu ya. Saya ubah ke CGS ya. Jadi logamnya yang 2 kilo saya ubah ke dalam gram. Kemudian ini persamaannya. Dan saya mendapatkan hasil suhu akhir atau suhu kesetimbangannya adalah 58,18 derajat Celcius. Paling nggak persamaan ini sudah mengacu ke sini ya. Soal berikutnya. Soal berikutnya adalah alat ukur listrik. Perhatikan baik-baik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan R1 di sini ya. Ini voltmeter untuk mengukur tegangan R1 dan ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus yang melalui hambatan R2 di sini. Kemudian pertanyaannya apa? Jika hasil pengukuran ditunjukkan oleh kedua alat tersebut seperti ditunjukkan oleh gambar, maka nilai hambatan dalam R adalah titik-titik. Jadi kalian suruh mencari nilai R kecil ini, hambatan dalamnya ini berapa ya. Kalau voltmeternya menunjukkan seperti ini untuk R1, kemudian ampermeternya menunjukkan data seperti ini untuk R2. Pertanyaan Ibu, bagaimana mencari berapa sih PR1? Ada yang tahu nih bacanya berapa nilai PR1? Berapa volt PR1? Ada yang tahu PR1 berapa nilai? Misal, berapa nak? Berapa volt nak? 40 bukan, Bu? Berapa? 40. Dari mana itu 40? Bener nggak, Bu? Oke. Karena angkanya Ini 4 nak, yang ditunjuk 4 nak. Ini 4 yang ditunjuk 4. Kemudian batasan dari voltmeternya adalah 10 volt. 4 volt berarti, Bu. 4 volt ya? Betulkah itu? Nggak Hati-hati. tahu, Bu. Lihat nih, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini loh, ini ada artinya di sini. Ditampung ya, 4 volt ya misal ya. Jangan, Bu. Dulu wong ditampung kok jangan. Ya kita tampung aja nggak apa-apa. Ya. Kalau menurut Maria Bernardin berapa nak nilai PR1? 8 volt bukan, Bu. Gimana ngitungnya dapat 8 volt nak? Saya kira-kira kayak kan batasnya 10 volt, angkanya 1 sampai 5, berarti 1 itu 2 volt. Jadi kalau 4 kali 2, 8 volt. Jadi gini nak menghitungnya. Yang ditunjuk itu 4 kan, betul? Yang ditunjuk oleh jarum ini 4. Kemudian ini maksimal 5 kan. Jadi ditulisnya adalah 4/5 ya, 4/5 kali batasan yang di alat ukur 10. Berarti berapa tuh? 40 dibagi 5 kan? Berarti nilainya berapa? PR1 8 volt. Apakah paham semua? Sekali lagi cara menghitungnya, cara mengukurnya yang ditunjuk dibagi batas maksimum di sini yaitu 5 kali alat ukurnya ini, batas alat ukurnya adalah 10. Jadi 4/5 kali 10. Maka nilainya adalah 8 volt.
Paham ya semuanya ya? Oke. Sekarang kita beralih ke sini. Berapa arus yang mengalir pada R2? Caranya sama seperti tadi. Tapi hati-hati di sini. Ini adalah kabelnya ini ditunjukkan ke 0 dan satunya adalah 1, bukan 5 ya. Maka batas ukur yang dipakai adalah 1 ampere. Berarti nilainya berapa di sini? Ini yang ditunjuk ini 80, nak. Yang ditunjuk ini 80. Jadi arus yang mengalir pada R2 adalah misel, sekarang misel. Berapa misel? Bu, saya takut salah. Coba aja, Bu. Nggak apa-apa, kan ini belajar, nak. 80 miliampere bukan, Bu? Atau kalau dalam ampere berapa, nak? 0,8. Oke, jadi ngitungnya adalah 80 per 100, betul? Kan ini 80. Batasan di sini adalah 100, jadi 80 per 100 kali 1 ampere. Di sini kan 1 ampere. Maka nilainya adalah 0,8 ampere. 0,8 ampere. Apakah paham untuk membaca alat ukurnya? Mungkin nanti juga bisa dikeluarkan di dalam soal. Kalau ampere meter itu dipasang secara apa? Kalau voltmeter itu dipasang secara apa? Ini ketahuan di sini. Kalau voltmeter itu dipasang secara paralel terhadap hambatannya. Sedangkan kalau ampere meter itu dipasang secara seri ya. Siapa tahu nanti keluar di dalam soal, kan saya nggak tahu ya. Yang membuat soal kan Pak Arif ya. Oke lah, sekarang konteksnya adalah kalau kita udah tahu nilainya arus I2 maupun PR1, maka pertanyaannya berapa R kecil ini? Menggunakan konsep apa untuk mendapatkan R kecil ini? Menggunakan hukum apa? Kirchhoff kedua. Hukum 2 Kirchhoff ya. Bahwa jumlah tegangan di dalam rangkaian tertutup itu nilainya adalah 0. Hukum Kirchhoff yang kedua. Atau hukum 2 Kirchhoff, harusnya yang betul menyebutnya hukum kedua Kirchhoff. Silakan coret-coret coba menggunakan hukum kedua Kirchhoff untuk mendapatkan R kecil. Pastinya kalian udah tahu ya. Kalau paralel itu gimana mencari hambatan penggantinya ya. Masih ingat kan ya kalau paralel itu gimana cara mencari R penggantinya? Harusnya sih masih ya. Coba kita cek jawaban yang saya buat ya. Oke, tadi V1 sudah senilai 8 volt ya. I2 0,8 ampere. Kemudian tadi ada yang dirangkai paralel. Maka nilai RT-nya adalah 4 ohm. Berarti V2 itu adalah arus yang mengalir kali 5 ya. Ini R2-nya. Sehingga nilainya adalah 4 volt. Persamaannya E sama dengan, ini hukum kedua Kirchhoff ya. E sama dengan I dalam kurung dikalikan dengan R yang ada di dalam rangkaian itu ya. Jadi ada R kecil, ditambah R1, ditambah R2,3, itu tadi yang dirangkai secara paralel, ditambah dengan, masih ada nih, tambah R3, kalau nggak salah begitu ya. Ditambah dengan R3, yang nilainya 3. Kemudian kalau dihitung-hitung, nilainya adalah, R kecilnya adalah 1,07 ohm. 1,07 ohm, berarti mendekati nilai 1 begitu ya. 1 ohm jawabannya. Itu nomor 19. Jadi persamaannya adalah E sama dengan I dalam kurung R plus R1 ditambah R2,3 ditambah R3. Nilainya adalah 1,07, berarti option pilihannya adalah yang 1 ya. Yang B ya, 1,0, karena tadi dihasilkan 1,07. Soal 20, rangkaian berikut ini diketahui
R4 7 ohm, R2 5 ohm, tegangan baterai 6 volt, hambatan dalam 1 ohm, tegangan antara AB 3,5 volt, besarnya hambatan pengganti rangkaian seri R1 dan R3 adalah titik-titik. Jadi kalian suruh menghitung berapa nilai pengganti R1 dan R3. Kemudian data yang ada itu adalah tegangan antara AB. Perhatikan. Ini titik A, titik B. Nilainya 3,5 volt. Kira-kira nih dengan data VAB 3,5 volt itu bisa tahu apa ya? R4-nya sudah tahu, nak. Berarti bisa tahu data apa? Kalau VAB-nya 3,5 volt. Bisa tahu I1, betul nggak? Betul ya? I1-nya berapa nilai? Kalau VAB-nya 3,5 volt. Hukum ohm, P sama dengan apa? 0,5 volt, Bu. Ampere, Bu. 0,5 ampere ya. P sama dengan I kali R. Betulkah itu? Maka I sama dengan VAB dibagi R4. VAB-nya 3,5 volt dibagi dengan 7. Maka I1-nya senilai dengan setengah ampere. Oke, terima kasih ya. Jawabannya jadi I1-nya setengah ampere. Maka untuk mencari R1 dan R3 itu berapa nilai, kita masukkan kemana? Ya, ke hukum kedua Kirchhoff lagi. Yaitu E sama dengan I dalam kurung R kecil ditambah R4 ditambah R penggantinya. R penggantinya itu adalah ada R1, R3, R2 misalnya ya. R2-nya kan sudah ada nilai 5 ya. Nanti ketahuan berapa R1,3-nya itu. Kalau dihitung ini jawabannya 20 ohm. Kok bisa? Coba kalian coret-coret. Ibu menghasilkan jawaban R1,3 itu adalah 20 ohm. Silakan coret-coret. Betulkah 20 ohm? Menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Ada yang sudah dapat hasilnya, nak? Ini hasilnya ya. Jadi R1, R2, R3 itu saya lambangkan dengan R pengganti di sini. Kemudian R penggantinya dapatnya 4 ohm. Kemudian kita lanjutkan lagi. Karena R1, R3 itu tadi seri, R2 itu hubungan paralel, maka persamaannya seperti ini. Per RP sama dengan seper R1,3 ditambah seperlima. RP-nya tadi dapat 4. Kemudian dihitung-hitung nilai R1,3 adalah 20 ohm. Ini tadi untuk mendapatkan nilai setengahnya ya. Jadi setengah ampere itu arus yang mengalir pada sebagai I totalnya, sebagai I total. Boleh difoto ya, boleh difoto. Sehingga nanti Ibu nggak tampilin lagi. Karena waktunya tinggal sedikit. Silakan difoto ini, ada 20, 21. Sekarang kita menginjak ke 21. Untuk 21 itu rangkaian paralel hambatan. Rangkaian berikut ini diketahui R4 3 ohm, tegangan baterai 12 volt, hambatan dalam setengah ohm, tegangan antara AB 6 volt, besarnya hambatan pengganti rangkaian paralel, R1, R3, dan R1, R2, dan R3 adalah titik-titik. Jadi nilai ini berapa penggantinya ya. Ini jauh lebih mudah ya daripada yang ini. Karena yang ini tadi R2-nya ada nilainya ya. Maka kita harus mencari R1 dan R3 itu berapa nilai. Kalau di sini jauh lebih mudah menghitungnya. Karena ini langsung diganti R pengganti aja. R pengganti untuk hukum kedua Kirchhoff langsung akan dapat nilai dari R pengganti itu. Ibu jawab tadi hasilnya 2,5 ohm. Mungkin yang 21 boleh coba-coba dong siapa yang mau present nih. Sudah dapatkan nilai 2,5 ohm.
Jadi nilai AB ini, VAB ini, 6 volt, R4 sudah tahu 3 ohm, maka I4 dapat tahu nih. I4 itu berapa nilai? I4 adalah 6 per 3. Kalau 6 per 3 berarti nilainya adalah 2 ampere. 2 ampere sebagai I4, I4 itu tidak lain adalah I total. Ya. I4-nya ini. Maka akan dihasilkan R penggantinya nanti adalah 2,5 ohm. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana kalian mencari R pengganti, baik itu secara seri, atau secara paralel, atau gabungan. Maka konsep itu harus dipahami dengan baik. Dan biasanya ini jauh lebih mudah sih untuk mencari R pengganti ya, baik seri, baik paralel atau gabungan. Siapa yang sudah dapat nilai 2,5 ohm, boleh dong di raise hand, tempel dong, jadi bisa tahu siapa yang sudah peroleh nilai itu. Oke, Agripa udah dapat.